Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Main Podcast, kembali lagi di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Bersama saya Nuri Aulia Rahma dan saya Siti Humaira Sako yang akan menemani kalian semua pada episode kali ini. Nah sahabat Main Podcast, pada penasaran gak nih tema apa sih yang akan kita bahas pada kali ini? Dan kali ini juga kita kedatangan salah satu siswi SMK Negeri 2 Gorontalo. Halo sahabat Main Podcast, perkenalkan nama saya Naura, siswi dari SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, gak usah lama-lama lagi, kali ini kita akan membahas tema yaitu dampak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, teman-teman, sahabat Main Podcast sudah pada tahu belum kalau semisal Kemendikdasmen sudah mengeluarkan 7 program anak Indonesia hebat. Dan sahabat Main Podcast udah tahu belum apa-apa saja sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan dampaknya untuk kita siswa-siswi untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Ya, langsung saja kita bahas bersama narasumber kita pada kali ini. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, bisa sebutkan apa saja itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, giat belajar, hidup bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Ya, sesuai judulnya, menurut kamu apakah ada dampaknya bagi kita sebagai siswa-siswi untuk menerapkan 7 kebiasaan itu, dan apakah bisa berdampak positif bagi kita? Kita sebagai siswa ya, sesama siswa ini pastinya berdampak positif. Yang pertama, karena adanya kebiasaan ini bisa membuat kita jadi disiplin waktu dan pola hidup sehat mulai teratur perlahan-lahan. Itu inti dari dampak positif itu. Jadi bisa untuk melatih kedisiplinan siswa-siswi ya adanya program ini. Iya. Baik, lanjut saja. Kalau dari Naura sendiri, apakah ada di 7 kebiasaan itu menurut Naura susah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Naura? Kalau untuk saya ya, yang susah itu di tidur tepat waktu, karena ya Kenapa tuh? ada mungkin karena ada tugas atau iya sih, kebanyakan karena tugas yang saya tunda, jadi saya kerjakan di setiap malam, bahkan sampai bisa jam 11 atau bahkan setengah 12. Wah, Ini kebiasaan buruk yang harus dikurangin ya. Iya. jadinya pada poin ke-7 ya, pada kebiasaan anak Indonesia hebat itu yaitu tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu ya. Iya. Ternyata Naura ini mengalami kesusahan pada poin ke-7. Iya. Ya, kita lanjut saja. Menurut Naura, apakah program ini sangat penting untuk kita sebagai siswa-siswi? Sebagai siswa-siswi itu pasti penting sekali ya, karena dari program ini itu seperti yang dari awal menjaga kedisiplinan waktu, karena dari bangun pagi, tidur tepat waktu, pola hidup sehat, bahkan dengan adanya giat belajar juga bisa menstimulasi pelajaran yang dari kemarin kita bisa pelajari ulang supaya tidak cepat lupa aja gitu. Kalau seandainya pada poin pertama yaitu bangun pagi ya, itu tuh dampaknya apa sih kalau untuk kita siswa-siswi? Dampaknya Naura sih sendiri pasti tidak terlambat sekolah ya. Oh, jadi salah satu dampak positifnya itu tidak terlambat datang ke sekolah. Iya, iya sih, benar juga ya. Maksudnya menghindari hukuman yang akan diberikan ya. Iya, dan tepat waktu ke sekolah itu kita terhindar dari hukuman sekolah, tidak terlambat masuk pelajaran kelas, tidak mengganggu orang yang sudah belajar lebih dulu ya. Iya. Oke. Kalau dari poin ke-3 yaitu berolahraga, itu berdampak tidak sih? Berdampak ya, karena dulu itu kan pasti kebanyakan jarang berolahraga, palingan ada tidak sebagian besar anak-anak mau berolahraga, berinisiatif
positif untuk olahraga senam atau jogging. Iya, anak zaman Atau sekarang itu nge-gym gitu ya. Iya. Iya, anak zaman sekarang itu udah susah ya. Ya, Kalau mager. Iya, Iya sih, malas lebih gerak malas. gitu ya. Lebih ke Dengan arah adanya malas gerak. program Program ini, ini kan dari sekolah kan ada programnya. Iya, iya. Di situ sudah teratur 2 kali dalam sepekan. Jadi kayak sudah teratur pola hidup Iya. sehatnya. Jadi tanpa kita berolahraga juga di rumah, kita bisa berolahraga juga di sekolah ya. Nah, Di iya, lingkungan betul. sekolah. Baik. Iya. Menurut Naura, apa sih manfaatnya jika kita menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Tapi ini sudah dibahas tadi belum sih? Tadi. Nah, iya itu kan Yang tadi yang baru saja kita bahas ini kan sudah termasuk jawabannya ya? Iya. Iya. Ini sudah Tapi boleh dijelaskan sekali lagi? untuk apa penerapan Iya, manfaatnya ya lebih jelaskan. manfaatnya mungkin masih sama kayak tadi yang sebelumnya, bisa menjaga kedisiplinan waktu, tidak Terlambat. tidak terlambat ke sekolah. Nah, di situ Terus? juga ada poin beribadah ya. Iya, Iya. Nah, di situ juga kita bisa lebih tingkatkan keimanan Keimanan kita kita. sesuai agama masing-masing. baik. Jadi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, setiap poinnya juga memiliki dampak positifnya tersendiri ya bagi Naura. Bagi semua. Iya, bagi semuanya. Pasti mungkin bisa memotivasi sahabat mentor di luar kan. Iya. Berarti Dampak Dampak 7 positif. kebiasaan anak Indonesia ini sangat membawa perubahan positif ya bagi anak-anak bagi muda seperti anak-anak kita. muda saat ini, karena Iya. biar kita bisa melatih kedisiplinan waktu, agar kita biar tahu kita tidur cepat, biar karena kan banyak ya anak zaman sekarang itu bergadang Iya, yang keseringan begadang sampai tidak tahu waktunya, jadi karena sering kayak menonton atau Iya. mengerjakan tugas atau lain banyak. Bahkan di berita sekarang ya, sahabat main podcast, banyak anak-anak yang masih kecil di bawah umur sudah masuk rumah sakit. Alasan sakitnya itu karena minuman-minuman berwarna. oh Bahkan jadi sampai cuci ginjal. jadi itu Oh, ini masuknya kepada makanan sehat, pola makan sehat. Iya, poin Pola makan makan sehat dan bergizi. Iya. Iya. Jadi sangat Sangat penting iya, untuk sangat menjaga penting. pola makan kita ya, agar tidak Tidak terdapat dampak negatifnya, karena iya Sangat kalau disayangkan sekali anak di bawah umur sudah masuk rumah sakit karena masalah seperti itu. jadi kalau seandainya kita bergadang, kalau ini dampak negatifnya ya, kalau seandainya kita bergadang terus jadinya sehingganya kita malah tidak jadinya bangun pagi, malahnya terlambat, dan itu jadi bikin badan kita nggak sehat. Jadi dengan adanya program ini sangat bermanfaat, sangat berdampak sekali bagi kita siswa-siswi yang menerapkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah iya, sampai sini dulu Sahabat Main Podcast. Ternyata masih banyak ya dampak positif yang dapat dirasakan oleh siswa-siswi pada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Iya, jadi mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Naura sudah Kasih, mau Naura. berbagi cerita tentang apa yang dia rasakan pada penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang dimeluncurkan oleh program Kemendikdasmen. Iya. Iya, saya mengucapkan terima kasih Naura Sama-sama sudah berbagi sekali cerita. lagi. Iya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Saya Nuri Aulia Rahma. Dan saya Siti Humaira Sako pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.